Halo semua, selamat datang kembali di Cek Fakta, tempat di mana kita memverifikasi kabar, membedah rumor, dan menghadirkan fakta sepak bola secara utuh. Kali ini, kita akan membahas satu pertandingan yang banyak menyita perhatian pecinta sepak bola Indonesia dan internasional, yaitu laga Timnas Indonesia U17 melawan Brazil U17 yang berakhir dengan skor 0-4. Meskipun hasilnya terlihat berat, ada banyak hal yang perlu dianalisis, mulai dari performa anak-anak Indonesia, komentar Erik kepada Nova, hingga reaksi pelatih Brazil yang terlihat heran melihat permainan Timnas Indonesia U17. Kita akan menelusuri semua fakta, membedah statistik, dan menarik pelajaran penting dari pertandingan ini. Jangan kemana-mana, karena pembahasan ini lengkap dari awal hingga akhir. Pertama, mari kita mulai dari konteks pertandingan. Timnas Indonesia U17 memang menghadapi lawan yang sangat berat. Brazil U17, salah satu tim muda terkuat di dunia dengan sejarah panjang prestasi di level internasional. Brazil bukan hanya soal talenta individu, tetapi juga soal filosofi permainan, disiplin taktik, dan pengembangan pemain sejak usia dini. Bagi Indonesia, menghadapi Brazil merupakan tantangan sekaligus peluang untuk mengukur sejauh mana progres program pembinaan usia muda yang sedang dijalankan. Dan hasilnya adalah skor 0-4 yang secara angka memang tampak berat, tetapi bukan sekadar angka. Kita perlu melihat lebih dalam konteks gol-gol, tekanan pertandingan, dan bagaimana Timnas U17 Indonesia bermain selama 90 menit. Selama pertandingan, Timnas Indonesia U17 menunjukkan beberapa momen penting. Mereka mencoba menerapkan tekanan tinggi di awal pertandingan, beberapa kali menutup ruang pemain Brazil. Namun, perbedaan kualitas teknik individu dan pengalaman internasional jelas terlihat. Brazil dengan cepat menguasai tempo permainan, memanfaatkan ruang yang sedikit, dan mengeksekusi peluang menjadi gol. Tapi di sisi lain, Timnas Indonesia U17 menunjukkan karakter yang patut diapresiasi, semangat juang, disiplin lini pertahanan, dan kesediaan untuk belajar sambil bermain menghadapi lawan yang superior. Inilah esensi penting dari pertandingan internasional di level usia muda. Bukan hanya hasil akhir, tetapi juga proses pembelajaran, mentalitas, dan pengalaman bermain di level tinggi. Kemudian muncul sorotan media dan publik tentang komentar Erik kepada Nova. Erik, yang memang kerap hadir untuk memantau dan memberikan arahan kepada pemain muda, memberikan tanggapan yang menarik kepada Nova, salah satu pengurus tim atau pelatih pendamping. Komentarnya menunjukkan analisis objektif terhadap permainan, bahwa meskipun kalah, ada hal-hal positif yang bisa dijadikan pelajaran, termasuk koordinasi lini tengah, penguasaan bola dalam situasi tertentu, dan kemampuan bertahan dalam tekanan lawan yang sangat cepat dan terampil. Erik menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan dan mental yang tidak runtuh saat menghadapi tim besar, karena karakter pemain muda akan terbentuk dari pengalaman menghadapi lawan yang jauh lebih superior. Komentar ini menarik perhatian karena berbeda dari komentar negatif yang sering beredar di media sosial. Erik menekankan fokus pada progres dan evaluasi, bukan sekadar skor akhir. Selain komentar Erik, perhatian dunia juga tertuju pada reaksi pelatih Brazil. Pelatih Brazil tampak terkejut dengan beberapa aspek permainan Timnas Indonesia U17. Ada beberapa hal yang membuatnya heran, bukan karena Indonesia mampu menahan Brazil dalam tempo penuh, tetapi karena beberapa pola permainan yang cukup rapi, koordinasi lini belakang, dan beberapa serangan balik yang bahkan sempat menyulitkan pemain Brazil. Reaksi ini penting dicatat karena menunjukkan bahwa meski kalah, Timnas Indonesia U17 memberikan impresi tertentu pada lawan. Hal ini bukan sekadar pujian kosong. Pelatih Brazil memiliki pengalaman luas menghadapi berbagai tim junior dari seluruh dunia, sehingga reaksi heran ini memiliki bobot, bahwa anak-anak Indonesia memiliki potensi yang terlihat, terutama dalam hal disiplin posisi, keberanian mengambil risiko, dan strategi sederhana yang dijalankan dengan baik. Lalu, bagaimana kita membaca skor 0-4? Angka ini memang berat, tetapi dalam sepak bola, skor tidak selalu menjadi representasi mutlak dari kualitas tim. Brazil unggul karena pengalaman, kualitas teknis, dan pengalaman internasional yang jauh lebih tinggi. Namun, Indonesia menunjukkan perkembangan,
Beberapa peluang tercipta, beberapa serangan balik cukup berbahaya, dan mental pemain tetap stabil meskipun menghadapi tekanan besar. Dalam analisis taktik, ini bisa menjadi indikator bahwa program pembinaan pemain muda Indonesia berjalan ke arah yang benar meskipun masih banyak ruang untuk berkembang. Yang terpenting adalah pengalaman bermain lawan tim elit dunia, karena inilah momen di mana pemain muda belajar menghadapi ritme pertandingan, tekanan media, dan standar permainan yang tinggi. Selain itu, pertandingan ini juga menjadi bahan pembelajaran bagi staf pelatih Indonesia. Mereka harus menganalisis mengapa Brazil mampu mencetak 4 gol, apa kelemahan yang terlihat, dan bagaimana strategi bisa disesuaikan di masa mendatang. Misalnya, penguasaan bola di lini tengah masih perlu ditingkatkan, transisi pertahanan ke serangan harus lebih cepat, dan beberapa situasi bola mati menjadi sorotan karena Brazil berhasil memanfaatkan celah tersebut. Ini bukan kegagalan, tetapi data penting untuk evaluasi. Data ini akan menjadi acuan untuk turnamen selanjutnya, latihan intensif, dan pembinaan karakter pemain muda. Komunikasi Erik dengan Nova juga memperlihatkan satu hal penting, fokus pada pengembangan jangka panjang daripada hasil instan. Dalam sepak bola usia muda, seringkali publik terlalu fokus pada skor, padahal skor tidak selalu mencerminkan progres pemain. Erik menekankan bahwa evaluasi harus berbasis data, performa individu, dan mental pemain, bukan hanya hasil akhir pertandingan. Ini adalah pendekatan yang sangat penting, karena mental pemain muda akan terbentuk melalui pengalaman menghadapi lawan lebih kuat, belajar dari kesalahan, dan membangun ketahanan psikologis. Dalam konteks ini, komentar Erik tidak hanya menjadi informasi, tetapi juga instruksi strategis bagi tim pelatih untuk memperbaiki metode latihan, fokus pada aspek teknis, dan meningkatkan kemampuan pemain dalam menghadapi tekanan. Dari perspektif psikologi pertandingan, menghadapi tim sekelas Brazil tentu memberi tekanan besar. Pemain muda Indonesia harus belajar mengelola emosi, menjaga fokus, dan tetap percaya diri meskipun skor tidak berpihak. Ini adalah latihan mental yang tak kalah penting dibanding teknik dan strategi. Para pemain belajar bahwa dalam sepak bola, kalah adalah bagian dari proses belajar, dan cara mereka merespons kekalahan jauh lebih menentukan perkembangan jangka panjang daripada hasil skor semata. Dengan kata lain, pengalaman menghadapi Brazil lebih berharga sebagai investasi mental daripada sekadar melihat angka 0-4 di papan skor. Selain itu, pertandingan ini juga membuka diskusi mengenai perbedaan filosofi permainan antara Indonesia dan Brazil. Brazil terkenal dengan permainan kreatif, cepat, dan individual skill tinggi. Sementara Indonesia masih dalam tahap penguatan struktur tim, koordinasi, dan disiplin taktik. Perbedaan ini menjadi pelajaran penting. Indonesia harus menyeimbangkan kreativitas pemain muda dengan disiplin strategi tim, agar ketika menghadapi lawan yang superior, mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu menciptakan peluang. Pelatih harus membaca ini sebagai sinyal bahwa pengembangan pemain tidak boleh hanya fokus pada fisik atau teknik, tetapi juga strategi, pengambilan keputusan di lapangan, dan adaptasi cepat terhadap tekanan lawan. Selain aspek teknis, reaksi pelatih Brazil yang heran juga menjadi momen penting untuk melihat potensi pemain Indonesia di mata dunia. Meskipun kalah, Indonesia berhasil menunjukkan beberapa kemampuan yang menarik perhatian lawan. Ini memberi motivasi bagi pemain muda, karena mereka menyadari bahwa kualitas mereka mulai terlihat di level internasional, dan meskipun kalah, mereka tidak bermain tanpa impresi. Ini adalah pesan kuat bagi seluruh tim, bahwa kekalahan bukan akhir dari perjalanan, tetapi bagian dari proses pembelajaran global. Secara keseluruhan, pertandingan ini adalah cermin perkembangan sepak bola usia muda Indonesia. Meskipun kalah dengan skor 0-4, Timnas Indonesia U17 menunjukkan karakter, mental juang, dan potensi yang menjanjikan. Komentar Erik kepada Nova menegaskan pentingnya evaluasi objektif dan fokus pada progres. Reaksi pelatih Brazil memperlihatkan bahwa permainan Indonesia tidak sepenuhnya bisa diremehkan. Semua ini menjadi fondasi penting untuk pembinaan jangka panjang, strategi pengembangan pemain, dan perbaikan program pelatihan di level nasional. Jika kita lihat dari perspektif media sosial dan publik, wajar jika banyak yang terkejut melihat skor 0-4. Namun, penting untuk menyaring informasi,
Fakta pertandingan berbeda dengan opini publik dan komentar objektif seperti Erik memberikan perspektif yang lebih luas dan realistis. Ini adalah contoh bagaimana Cek Fakta menekankan fakta dibandingkan sensasi. Skor bisa dilihat, tetapi progres, evaluasi, dan pengalaman pemain lebih penting untuk dinilai. Di masa depan, pengalaman menghadapi Brazil ini akan menjadi benchmark bagi timnas Indonesia U17. Staf pelatih dapat menganalisis kekuatan dan kelemahan, mengembangkan program latihan yang lebih efektif, dan menyiapkan mental pemain untuk menghadapi turnamen-turnamen internasional berikutnya. Pemain muda juga belajar pentingnya disiplin, kerjasama tim, dan adaptasi cepat dalam situasi tekanan tinggi. Semua ini adalah fondasi bagi generasi pemain Indonesia yang lebih tangguh dan kompetitif di level internasional. Kesimpulannya, meskipun skor akhir adalah 0-4, pertandingan ini penuh pelajaran berharga. Erik memberikan komentar yang objektif dan fokus pada progres, bukan hanya skor. Pelatih Brazil heran melihat beberapa kemampuan timnas Indonesia U17, menandakan bahwa tim muda Indonesia memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Yang terpenting, pengalaman ini membentuk karakter, mental, dan strategi pemain muda untuk menghadapi lawan yang lebih kuat di masa depan. Kemenangan atau kekalahan bukan satu-satunya ukuran, melainkan proses pembelajaran, evaluasi, dan progres yang nyata. Demikian pembahasan lengkap kita hari ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, tekan tombol like, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari Cek Fakta. Tulis komentar kalian. Apa momen paling berkesan dari pertandingan Indonesia U17 melawan Brazil U17 menurut kalian? Bagikan juga video ini ke teman-teman pecinta sepak bola agar semakin banyak yang mendapatkan fakta dan analisis objektif. Terima kasih telah menonton, tetap kritis, tetap logis, dan seperti biasa, cek faktanya, jangan telan mentah-mentah. Sampai jumpa di video berikutnya.